Lord of Mysteries adalah salah satu anime Cina atau donghua yang sudah lama ditunggu-tunggu perilisannya. Sejak penayangan promotion video dan juga trailernya, banyak penggemar anime, terutama dari kalangan pembaca novelnya, yang berekspektasi tinggi kalau donghua ini bakal menjadi sebuah masterpiece. Namun, setelah penayangan 3 episode perdananya, gelombang protes dan kekecewaan, terutama dari kalangan pembaca novelnya, masih terus bergema. Lalu, apakah adaptasi Lord of Mysteries ini memang benar-benar mengecewakan? Atau adakah yang salah dalam penilaian tersebut? Yuk, mari kita bahas. Sinopsis. Donghua ini bercerita tentang Zhou Mingrui, seorang mahasiswa sejarah yang tiba-tiba terbangun di dalam tubuh seorang pria bernama Clint Moretti setelah ia melakukan ritual keberuntungan. Bukan hanya berpindah tubuh, Zhou Mingrui juga berpindah dunia karena pria yang bernama Clint tersebut ternyata hidup di dunia alternatif era Victoria. Di dunia ini terdapat 22 jalur Divine Path untuk memperoleh kekuatan supranatural, di mana masing-masing jalur tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan sangat erat berkaitan dengan kartu tarot. Dalam tiap jalur tersebut terdapat peringkat kekuatan yang dilambangkan dengan angka 0 sampai dengan 9, di mana semakin kecil angka tersebut, maka semakin hebat kekuatan yang diperoleh, bahkan dikatakan mampu menandingi kekuatan dewa. Sembari mencari cara untuk kembali ke dunianya, Zhou aka Clint harus terlibat dalam konflik para Beyonders, yaitu sebutan orang-orang yang memiliki kekuatan dari 22 jalur Divine Path tersebut. Poin pertama, visual. Dari segi visual dan animasinya, donghua Lord of Mysteries ini bisa dikatakan punya kualitas yang di atas rata-rata. Mulai dari art style-nya yang benar-benar indah, visual background yang detail, sampai penggunaan CGI yang tergolong halus, ditambah penganimasiannya yang sangat smooth. Pemilihan warna atau color gradingnya juga sangat pas dengan tema cerita yang mengambil setting era Victoria di dunia alternatif atau isekai dengan tambahan bumbu sihir, horor, dan juga supranatural. Setiap visual adegannya bahkan bisa dijadikan sebagai wallpaper saking bagusnya visual yang ditampilkan dalam donghua ini. Jadi, bisa dikatakan visual ada kelebihan yang paling menonjol dari donghua ini, yang kalau kita membaca review-review yang telah beredar, hampir seluruhnya memuji visual dan kualitas animasi dari Lord of the Mysteries ini. Poin kedua, cerita atau storytelling. Nah, di poin kedua ini merupakan aspek yang paling sering mendapatkan komplain dan juga review buruk dari para penonton. Spesifiknya, penonton yang telah membaca sumber adaptasi donghua ini, yaitu novel dengan judul asli Guimi Zizu atau bila diterjemahkan menjadi Lord of Mysteries karya Ai Qianshui Dewu Zai. Novel ini pertama kali dipublikasikan di internet pada tahun 2018 dan dicetak pertama kali di Cina pada tahun 2020 yang mendapatkan banyak pujian dan juga penggemar beratnya. Novel ini mencakup 18 volume yang membuat lore dan world building dari Lord of Mysteries ini sangat luas dan juga detail. Nah, permasalahannya ketika novel panjang ini diadaptasi menjadi donghua yang tentu saja punya durasi tayang terbatas, maka harus terjadi perampingan dan pemotongan cerita, seperti yang terjadi di episode 1 dan 2 yang mencakup hampir separuh dari volume pertama yang berjumlah 213 chapter. Di novel-novel action atau komedi, perampingan dan pemotongan cerita mungkin akan lebih mudah dan tidak terlalu berdampak pada cerita anime itu sendiri. Namun berbeda dalam novel yang bertema misteri yang sangat bergantung pada deskripsi yang detail
dan petunjuk-petunjuk cerita yang diselipkan sedikit demi sedikit dalam setiap adegan menjadikan hampir seluruh adegan di novel tersebut menjadi penting dan sulit dipilah untuk dibuang. Karena dalam adegan kecil terkadang bakal berefek pada cerita di kemudian hari. Donghua Lord of Mysteries ini punya cerita yang sangat menarik untuk diikuti. Namun, adanya pemotongan cerita dari sumber novelnya membuat pacing ceritanya menjadi terlalu cepat dan ada beberapa adegan yang sulit untuk dipahami. Beruntung karena donghua ini bertema misteri menyebabkan adanya beberapa informasi yang belum jelas dan membingungkan dalam donghuanya masih bisa dimaklumi, terutama bagi penonton animenya saja yang menganggap bahwa itu mungkin bagian dari misteri ceritanya. Namun, bagi pembaca novelnya, hal-hal semacam ini bisa saja menjadi sangat menyebalkan karena perspektif cerita menjadi sedikit berubah. Selain itu, proses yang paling keras adalah mengenai pengenalan karakter yang kurang mendetail dan terkesan karakter-karakter tersebut muncul secara tiba-tiba. Banyaknya karakter yang ditampilkan dalam satu episode pertamanya membuat screen time dari karakter tersebut menjadi sangat sedikit, yang menyebabkan ciri khas dan karakter yang ditampilkan dalam novel tidak bisa ditampilkan dengan maksimal di adaptasi donghuanya. Bagi penonton animenya saja, mungkin akan sedikit bingung, terutama dengan MC-nya yang bernama Zhou Mingrui dari dunia modern Cina yang tiba-tiba bertransmigrasi dan berisekai ke tubuh pria bernama Klein Moretti. Namun, di donghua, Zhou atau Klein ini digambarkan langsung bisa menerima keadaan tersebut dengan sangat cepat, menjadikan ia seperti karakter yang tidak punya emosional. Ya, hal semacam ini seringkali terjadi karena banyaknya adegan yang dipangkas dari sumber aslinya atau novel. Namun, secara keseluruhan, walaupun pacing ceritanya terutama di episode-episode awalnya terlalu cepat dan meninggalkan banyak detail cerita di novelnya, donghua ini masih bisa diikuti dan secara pribadi, Mimin masih bisa menikmatinya. Bagi penonton animenya saja, mungkin tidak bakal menyadari beberapa detail yang hilang dan menganggap kalau informasi-informasi yang belum lengkap ini adalah bagian dari cerita Lord of Mysteries itu sendiri. Bagi pembaca novelnya, mungkin bakal sulit untuk membiasakan diri dengan cerita yang dikemas dalam donghuanya ini. Namun, memang sulit untuk direalisasikan apabila donghua ini harus mengikuti seluruh cerita novelnya yang sangat panjang. Poin ketiga, soundtrack. Rasanya Mimin tidak perlu panjang lebar karena hampir seluruh donghua modern sudah memiliki soundtrack yang sangat pas dan sesuai dengan tema ceritanya, termasuk Lord of Mysteries ini yang punya soundtrack dramatis dan cukup gelap yang membuat suasana menonton menjadi lebih mencekam. Jadi, kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah adaptasi donghua Lord of Mysteries ini mengecewakan? Jika kita melihat donghuanya secara terpisah, maka jawabannya tidak. Donghua ini sangat bagus dan menarik untuk diikuti. Punya cerita yang unik dan visual yang sangat memanjakan mata. Dibuktikan dengan penilaian penonton yang sangat bagus. Tapi bila berkaca pada novelnya, donghua ini memang bisa punya potensi yang lebih besar lagi mengingat skala ceritanya yang jauh lebih luas dan lebih detail. Mari berharap saja kalau di episode ke depan cerita donghua ini bakal lebih detail dan passing ceritanya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.